Nah, oke teman-teman. Nah, kali ini kita lanjut berburu lagi ya. Biasanya ke Surabaya, sekarang meper ke arah Sidoarjo. Sekarang aku ada di desa Tropodo, teman-teman. Jadi kali ini seri berburu kuliner enak di daerah Desa Tropodo ya. Di belakang itu udah sentral kulinernya Tropodo, teman-teman. Kayak gitu dan ada lapangan dan kalau malam rame banget nah kayak gitu. Nah, aku kepikiran buat bikin vlog singkat untuk beberapa macam kuliner yang ada di daerah Tropodo ini yang enak-enak. Jadi aku seriin untuk perwakilan beberapa tempat makannya aja yang enak ya teman-teman ya. Semuanya enak, tapi aku pilih beberapa aja yang untuk perwakilan versi YouTubeku. Tapi tak ingetin lagi, versi video pendeknya banyak banget di IG sama di TikTok. Jadi kalian bisa cek versi video pendek lainnya untuk makanan-makanan yang ada di daerah Tropodo ini. Nah, kali ini kita mulai dari ini ada bakso lagi ya, kadang-kadang sedang berburu bakso kita. Nah, ini ada bakwan ya, namanya bakwan Pak Cipto. Nah, katanya ini adalah bakwan yang cukup legendaris dan banyak banget ya yang makan di sini. Udah cukup dikenal di daerah Tropodo Raya nih. Jadi kayaknya cocok banget kalau kita pembukaan makan di bakwan ini. Kalau gitu kita langsung ke sini untuk makan nanti kayak gimana ya. Yuk. Nah, ini dia guys, bakwan Pak Cipto ya. Ini harganya bisa kalian lihat sendiri di sini. Ini ada siomay, wah kayaknya mantap sih. Bapaknya, Pak, permisi. Ini masih baru buka, Pak? Komplit ya? Baru buka Komplit. Nah, bisa jelasin nggak ini ada apa aja isiannya? ada pentol halus, kasar. Yang halus yang mana? Kalau ini yang halus, ini kasar. Ini kasar. Kalau ini puyuh, Ini puyuh. ini keju, Ini keju. ini kasar besar, Ini kasar besar. ini siomay, Siomay. ini tahu, ini Tahu siomay, ya, ini siomay. Apalagi ada? bulat. Gorengan juga ya. bulat, tuanjang ada. Tinggal kita pilih-pilih ya, Pak ya. Makan sini, Makan sini. Boleh campur, Pak? boleh campur. Kalau campur ada biasa ada halus. Kalau nggak kasar, satu-satu semua kan hitungannya per Satu piece ya. semua. Iya, Nah. satu-satu semua saja saya. Nggak apa-apa. tahu, Mm. siomay. Ini udah berapa lama sih bakwannya, Pak Cipto? Sudah lama ya, 10 tahun lebih. 10 tahun lebih. Iya. Oh, alah. Jualannya di sini aja. Nggak apa-apa Mas sambil. Oh iya. Nah, satu-satu aja. Kalau dipisah ya gorengannya bisa Oh, biar gorengan enak gitu bisa, ya. boleh. Nah, kayak gitu. Udah 10 tahun lebih. Di mana jualannya? Di sini aja di Ini Tropodo. aja. Pak Ciptonya mana? Pak Cipto di rumah. Oh, di rumah. Boleh Ini deh. sih ya. Mau pakai daun bawang? Campur aja Mas, campur biar mantap. Sudah? Sudah. Ya. Nah, oke teman-teman, ini dia bakwannya ya. Memulai kuliner kita di daerah Tropodo ini, masuk Waru ya teman-teman ya. Kita mulai dari bakwan Pak Cipto ini, kayak gitu. Nah, ini bisa kalian lihat, udah aku belah-belah sedikit ya teman-teman ya. Khas bakwan banget. Biasanya bakso, sekarang bakwan ya. Karena kayaknya yang jual bakwan agak jarang sekitar sini. Bakso banyak banget teman-teman, bisa kalian coba ya daerah sini. Nah, ini bakwannya udah aku prikitin sedikit, jadi udah bisa kelihatan nih kalau mau detail-detailnya. Ini siomaynya ya, terus ini tahunya, isiannya sebentar ya, pakai garpu, dalamnya kayak gini. Terus untuk gorengannya ada dua macam, jadi kalian bisa lihat ini yang gorengan kayak gini, terus yang panjangnya kayak gini, dan ini ada bakso kejunya ya, sepertinya ini keju blok ya, dimasukin ke baksonya tuh kayak gitu. Nah, kita langsung cobain aja makan bakwannya teman-teman, dari kuahnya dulu ya tentunya. Finalnya bisa lanjut cari kuliner tipis-tipis ya daerah sini. Sekarang ada minggir ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya ini gurih, yang cukup ringan menurutku, nggak terlalu asin, seger jadi teman-teman. Terus kalau ada yang masih tanya bedanya bakwan sama bakso apa, biasanya dari ini. Kalau bakwan tuh simple tuh, itu isiannya cuman kuah, daun bawang kayak gitu, bawang goreng. Jadi nggak yang neko-neko. Terus di komposisi adonannya ini biasanya dia tuh komposisi dagingnya teman-teman beda sama bakso kayak gitu. Sama siomaynya kan biasanya kalau kan
siomay kan putih-putih, gede-gede kayak gini ya. Kayaknya aku udah penasaran makan siomaynya deh teman-teman. Nah, ini kayaknya gendut banget ya. Aku rasa ini gurihnya gurih ikan ya teman-teman, siomaynya. Jadi kalau kalian cari yang kuah-kuah yang nggak neko-neko ini kayaknya cocok banget sih teman-teman. Yang tahu ya, nih. Kayaknya adonannya ini sama sih menurutku. Rasa tahunya strong. Jadi lebih berasa rasa kuah, rasa dari adonan tahunya. Yang strong itu tahu gorengnya. Jadi kalau kalian pengen lebih kayak rasa siomaynya, mending kalian makan yang ini, biasanya siomay ini enak, gurih-gurih, daging ikannya itu kayak ikannya itu kerasa gitu, rasa ikan gitu. Sekarang kita cobain pentolnya ya teman-teman ya. Kita coba yang halus aja. Yang gede kita sisain buat video pendek. Nah ini adonannya kenyal sih teman-teman. Adonan bakso itu yang kenyal padat. Dagingnya berasa. Menurutku. Ya, ini kenyal-kenyal juga gorengannya. Ini kayaknya kalau kita tulis saus enak sih. Kalau dirasain lagi, kalian bisa dapetin rasa gurih dari gorengannya ini. Nih mungkin yang bikin penasarannya, salah satu yang favorit orang suka adalah bakwan kejunya ya. Coba kejunya. Kejunya lumayan kencang sih dia, gurih asinnya kejunya itu rasa. Jadi makan baksonya benar-benar kejunya tuh rasa flavor kejunya tuh nggak hilang teman-teman. Gila-gila nggak berasa sih. Oke habis ya teman-teman ya. Ternyata meskipun kelihatannya dikit-dikit ya, tapi mengenyangkan ya makan. Overall enak ya, ini bakwannya ini termasuk enak kalau menurutku ya teman-teman ya. Siomaynya tadi berasa adonan ikannya. Kalau yang kasar tadi uratnya mungkin lebih kerasa dagingnya lebih daging ya. Kejunya juga enak sih menurutku. Untuk harga segitu masih worth it sih guys untuk bakwan, kan dia memang standarnya harganya memang segituan ya kalau bakwannya kayak gitu. Nah, menurut. Oke, habis ini langsung aja kita gas cari lagi beberapa referensi kuliner masih di sekitaran Desa Tropodo ya tentunya, karena ini kawasannya ramai banget. Jadi balik lagi, mohon maaf kalau nggak bisa semuanya. Tadi aku bikin perwakilan agak, tapi versi video yang pendeknya masih banyak. Kalau gitu kita langsung gas menuju tempat berikutnya aja ya. Yuk. Nah, oke teman-teman, lanjut ya. Siang-siang ini kita cari kuliner lagi di daerah masih seputaran Tropodo ya teman-teman ya, Desa Tropodo. Ini adalah lele yang tadi. Dan bergeser sedikit ke sini, aku mau makan siang ini ada Depot Wismaraya. Nah, kalau kalian tahu kan biasanya aku konten sekalian nyobain tempat-tempat yang belum pernah aku cobain ya. Nah, jadi aku juga penasaran sama ini karena aku tertarik sama makanannya ini guys, nasi-nasian. Sekali-sekali kita masih nasi-nasian ya. Jadi kita lanjut lagi makan nasi-nasian di daerah Tropodo ini. Kalau gitu kita cek ya makanannya ada apa aja. Yuk. Nah ini, Bu, masih lengkap menunya. Paling laris masih apa di sini? Selera ya. Tapi bestsellernya berarti selera. Paling enak apa? Rekomendasi dari Ibu? Nasi campur, nasi udang. Boleh deh kita makan nasi campur aja ya teman-teman ya. Nih, nasi campur aja Bu. Iya. Udah berapa lama tuh Bu ini dapatnya? Berapa tahun ya? Berapa? 10 tahunan. 10 tahunan ya. Di sini aja jualnya atau pernah di tempat lain? Sini aja. Sini aja ya. Ya. Oh, teman-teman. Nasi kuningnya dari Minggu ya Bu ya? Ya. Kuning hari Minggu aja. Ini apa aja tuh? Isiannya boleh dikasih tahu nggak? Nasi campur ini daging, tahu, mie, sayur, telur ini. Oh, Kalau telurnya nasi ini ya. udang, pal, timun. Oh ini empal sama udangnya di belakang berarti? Udangnya Tapi ini. ada ya? Ini udang. guys sudah jadi. Oh ini udangnya teman-teman. Ini apa Bu? Rode habis. Oke. Habis. Oke kita cobain.
Nah, oke dia guys. Ini dia nasi campurnya ya. Jadi menunya lengkap banget ya. Tadi kalau kalian lihat dia ada nasi udang, ada nasi kuning di hari Minggu, nasi bentar ngerepek. Nasi Bali dan macam-macam, nasi empal. Tapi kayaknya hidangannya cuman perbedaan di isiannya aja ya kayak gitu ya. Terus ada lontong mie, sepertinya lontong mie menarik ya teman-teman ya. Tapi kita perutnya cuma satu, jadi kita bisa nyobain satu aja. Jadi aku pilih nasi campurnya, mungkin karena rekomendasi AI-nya yang Doi bilang katanya ini juga paling favorit ya kayak gitu. Nah kan, ini komplit. Aku minta tambah udang tadi karena kalau misalnya tadi kalian yang nasi campur biasa, kalian cuma dapat daging empal ya, nggak dapat yang udangnya ini. Tapi kalian bisa nambah ekstra lokalnya kalau kalian mau, sesuai selera kalian gitu teman-teman. Nah ini kelihatannya menggoda ya, sudah teracak sedikit karena aku bikin video pendek kayak biasanya. Sambalnya kelihatannya mantep. Dari warna kilap warnanya makanannya itu sebenarnya udah kelihatan cantik ya teman-teman ya. Biasanya kalau dari warna aja nggak bohong sih udah enak sih kayak gitu. Kepikiran buat ambil ini karena kan biasanya kan aku cari menu simple ya, tapi biar kalian nggak bosen makanya aku cariin sekali-kali masuk dapat makan ya kayak gitu. Oke, kita langsung cobain aja daripada ngomong terus ya teman-teman ya. Kita cobain nasi campurnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kayaknya enak deh pakai mie. Ini kayaknya kena sambal deh, pedes soalnya. Ini sambalnya udah lumayan pedes loh. Minyak nggak spicy. Dia bumbunya nggak neko-neko, tapi gurih. Nih yang tempenya nih apa? Tahu sama tempenya teman-teman ya. Aku pikir bakal manis kecap ya, ternyata ya nggak tuh sweet gitu kalau menurutku. Ini kayaknya yang bikin mantep nih, ini kan ada kena kuah dagingnya ya guys ya. Daging empalnya enak serius, kayak daging semur. Tapi Doi aku nggak bilang pedes ya, nggak pedes ya, mau lidahku kayaknya. Aku pikir dagingnya bakal alot, ternyata kenyal banget. Sayurnya juga pas ya. Sayur wortel sama buncisnya. Nasi udang biasanya emang gini ya, itu digoreng garing gitu. Biasanya yang terkenal menu nasi udang tuh daerah Surabaya Utara ya. Surabaya Utara itu kan banyak makanan kayak gini. Anak-anak. Ya crispy, tapi Doi nggak keras. Kayaknya Doi nggak dibumbu aneh-aneh sih. Karena kalian tuh bisa ngerasain rasa asli daging udangnya, freshness udangnya itu kayak dagingnya, rasa udang itu dapat banget di situ. Dan dia pakai tepungnya juga garing. Kata pakai sambal udangnya ini. Alhamdulillah sama tomat, lumayan pedes. Nah oke teman-teman, udah ya. Overall oke ya teman-teman ya. Untuk masakannya meskipun aku cuma ngicip nasi campurnya, masakannya oke. Cukup gurih untuk masak bumbu-bumbunya teman-teman, nggak yang terlalu over kayak gitu. Jadi nggak kayak terlalu over kayak penyedap rasa, penguat rasa gitu yang umumnya strong banget. Tapi Doi itu lebih gurih masakan bumbu sama rempahnya kayak gitu. Nah terus dagingnya empuk ya, empalnya lumayan empuk itu, cukup empuk. Udangnya enak sih, dia crispy tapi nggak keras kayak gitu. Rasa udangnya juga nggak hilang di udang gorengnya kayak gitu. Nah oke, itu aja untuk kita makan siangnya di depot makan ini ya. Nanti kayaknya coba kita lanjut lagi mereview cari makanan enak masih seputaran Tropodo ini. Tentunya perwakilan ya, aku ingat lagi. Mohon maaf kalau nggak bisa semuanya, tapi aku wakili dulu. Apalagi khususnya yang belum pernah aku cobain. Begitu kita kasih ke tempat selanjutnya, yuk. Nah oke teman-teman, lanjut lagi ya, kita cari kulineran enak di daerah Tropodo. Kali ini aku ada di depan SMA Satuwaru. Kalau daerah sekolahan kan udah terkenal ya, terkenal akan makanan kulinernya yang enak-enak mau. Jadi dulu ada di situ, di jalan situ tuh guys, ada makanan, dan di seberang sana ada makanan. Nah aku mau makan yang di sini guys. Jadi hari ini kita mampir juga sekalian ke depan SMA Satuwaru buat nyobain kulinernya ya. Yuk ikut aku. Nah oke teman-teman, ini dia namanya bebek ayam goreng SMA Pak Nur, Pak Haji ya. Namanya bebek apa mas?
bebek sumber rezeki. Sumber rezeki yang di seberang itu tadi dulu. Nggih. Oh alah, kayak gitu guys. Nah, terus ini berapaan aja sih mas? Belum jelasin nggak ada. Harganya 18-an rata, Mas. 18 rata. Paha dada. Kalau dada 18. Itu polosan ya? Iya. Kalau pakai nasi? Pakai nasi 21 rata. Pakai nasi 21 rata ya. Itu belum termasuk minum ya? Belum. Maunya udah plus minum ya teman-teman ya. Iya. Oleh ini kalau best sellernya di sini apa? Paha bebek. Paha bebek yang paha, Paha bebek. ya, bebek sama paha. Nah, boleh kita pesen aja guys diracikin kalau gitu. Boleh satu ya mas ya? Iya. Pak Nur itu berapa lama? Sudah 25 tahun. 25 tahun ya. Pak Nur di mana? Pak Nur di rumah. Udah di rumah ya. Tapi masih jualan. Ya, kalau di rumah cuma motong, Mas. Cuman motong. Ini bukanya hari apa aja mas? Buka terus, Mas, ini. Buka terus ya? Liburnya kan nggak tentu. Nggak tentu aja ya. Dari jam berapa sampai jam berapa? Dari jam 4:30 sampai jam 10-an. Oke. Masih banyak loh guys. Ini bebek sumber rezeki yang di seberang loh ya mas ya? Nggih. Yang dulu lama itu ya? Nggih. Dulu kenapa pindah mas di situ? Tempatnya sempit, Mas. Tempatnya sempit ya. Oke. Saya lebih gedean ya. Ada tempat makannya di belakang Ada ya. di belakang. Nah, tuh. Nah oke teman-teman, udah jadi bebeknya sama jeroannya ya aku pesen ya. Kayaknya nggak komplit kalau kita nggak jalan-jalan di daerah Tropodo ini, kita nggak sekalian mampir ke daerah SMA 1 Warung ini, karena daerah sekolah itu kan banyak banget makanan enak ya. Makanya aku sengaja datang ke sini buat masukin salah satu serinya makan di Tropodo ini yang makanan enak. Nah ini aku pesan satu bebek ya teman-teman ya, udah aku perikidil kayak biasa buat video pendek. Ukurannya lumayan ya teman-teman ya, untuk harga segitu 18.000 ya, bebek standar harga segituan sih teman-teman. Terus tadi bumbu kuningnya ya kelihatan banget nih, sedikit membekas, berarti kan lumayan pekat bumbunya ya. Dan ini ada jeroan, nasinya ini yang pakai apa minyak bebeknya sama sambalnya nih kayaknya mantep sih. Nah aku baru pertama kali sih guys, ini kan dulu kan di seberang ya, dan doi pindah ke arah sini. Aku baru pertama kali maksudnya makan di tempat yang ini, kan aku baru ada restorannya ya makan di dalam sini. Jadi tempatnya lumayan nyaman ya buat makan ya kayak gitu ya kasarnya. Nah kita langsung cobain aja teman-teman daripada ngomong terus ya. Lihat bumbu bebeknya nih yang kuning gitu ya. Pakai ini jangan-jangan pakai gini aja udah enak nih, sambal sama ada doang nih. Bumbu kuningnya asli enak. Kunyitnya tuh kerasa banget kalau menurutku. Rasa kunyitnya kerasa banget. Sambalnya ini, sambal goreng ini asli pedes sambal ya teman-teman ya. Jadi kayak nggak terlalu banyak rasa-rasa yang kayak bawangnya apanya gitu. Ya aja sedikit, cuman kayak dia fokus ke sambal pedesnya gitu kan. Ini coba bebeknya nih. Empuk banget dagingnya, kalian lihat. Wah nih asapnya mumbul-mumbul ya. Kalau paha itu dagingnya malah lebih banyak dari dada ya kalau bebek. Tapi dia empuk. Tapi kalau kalian suka kulit, mungkin paha itu lebih berkulit kan, dia tebal di kulit gitu ya teman-teman ya. Sambalnya cocok banget. Gorengannya ini ampelannya kayaknya kenyal banget. Pas banget teman-teman. Oke habis ya teman-teman ya. Enak banget bebeknya di sini kalau menurutku. Daging bebeknya doi empuk, bumbu kuningnya enak, sambalnya juga enak, cocok banget sama sambal-sambalannya. Jeroannya juga mantul. Nah, oke kalau gitu untuk penutup terakhir kita cari kuliner dari Tropodo ini, aku mau cari dessert-dessert aja yang manis-manis, yang seger manis, masih seputaran daerah Tropodo ini. Kalau gitu kita langsung cabut ke tempat berikutnya aja ya guys. Nah balik lagi ya teman-teman ya, jadi udah jadi malam-malam ya, kita masih cari referensi kuliner jajan di daerah Tropodo ya teman-teman ya, masih series Tropodo. Kali ini di seberang SPBU Tropodo itu, tuh, gede banget. Di situ ada Grill Mapan juga sebelah kiri perumahan.
aku mau cari suatu penutup makanan yang kayaknya enak banget untuk penutup seri kita Tropodo, yaitu es kacang hijau. Nah, ini es kacang hijaunya katanya cukup legendaris loh. Aku juga sebenarnya belum pernah makan di sini. Jadi mau aku masukin ke seri cari kulineran di Tropodo. Kalau gitu kita makan kacang hijaunya aja yuk untuk penutup kita ya. Oke guys, ini dia bubur es kacang hijaunya, harganya 8.000. Itu bisa mix ataupun sendiri-sendiri ya Mas ya? Bisa. Nah, boleh tuh. Ini kacang hijaunya teman-teman, ada sebentar ya. Nah, ini kacang hijaunya, ini ketan hitam sama santannya ya. 3 macam aja Mas ya? Ya, udah, Mas. Boleh aku campur satu deh Mas bikin. Udah berapa lama sih Mas bubur kacang hijaunya? Dari tahun 94. 94. Iya. Nah, udah generasi berapa sekarang? Masih 2. Generasi kedua. Jadi resepnya dari awal Ayo. dari ayah diwarisin ya. Ya, bisa. Tuh. Pakai es. Pakai es. Oh, ini bisa anget. Bisa. Itu anget nggak Mas ini adonannya? Ini Nggak biasa aja ya. biasa aja. Sedikit. Wah, ini udah pakai mesin guys. Ini mesin segini berapa Mas? Ini 300. Cina ya, Cina punya ya. Oh, tinggal dikasih es. Nah, kita cobain aja ya. Ini. Oke, ini guys, teman-teman kacang hijaunya. Udah paling enak kalau kakak kita cari tempat penutup itu emang cari tempat-tempat yang nyegerin ya, yang nggak terlalu berat, ringan, tapi enak kayak gitu. Nah, ini kacang hijau tadi kalian lihat bijinya lumayan gede-gede ya teman-teman ya untuk kacang hijaunya sendiri yang hijaunya ini itu. Terus ketannya juga warnanya sepertinya cantik sekali. Jadi kita cobain aja langsung teman-teman. Biar video vlognya nggak terlalu panjang ya serinya. Santannya gurih, tapi ini mungkin karena udah dikasihin susu coklat ya. Jadi doi rada ada rasa coklatnya. Ini kacang hijaunya, teman-teman. Jadi kacang hijau sendiri udah manis ya menurutku. Adonannya doi itu udah manis kacang hijaunya. Tadi kan dia nggak dicampurin gula lagi ya. Cuma dikasih santannya aja. Tapi dari kacang hijaunya menurutku udah manis. Level manisnya medium manis sedikit gitu lah, high menurutku. Nah ini ketan hitamnya. Ketan hitamnya mungkin nggak terlalu semanis kacang hijaunya menurut teman-teman. Enak. Sebenarnya udah segar banget sih. Untuk penutup kita enak, cocok. Udah kayaknya itu aja ya untuk vlog kita kuliner singkat perjalanan series Tropodo ya teman-teman ya. Jadi kita udah kulineran di beberapa tempat di daerah Tropodo ini. Aku nggak tahu nanti mau tag lagi versi YouTube-nya atau enggak, tapi yang pasti versi video pandang makanan lainnya pasti ada di sini, ada banyak banget ya. Jadi kalian tetap tontonin aja. Tapi untuk YouTube aku pilih-pilih karena panjang. Karena bikin video pendek kan lebih gampang ya kayak gitu. Jadi lebih enak aja kayak gitu. Jadi untuk seri pertama Tropodo ini aku terpaksa harus pilih-pilih untuk makanan yang harus aku konten untuk YouTube ya teman-teman ya. Kayak gitu. Kalau gitu aku pamit aja kalau di sini. Kalian tungguin aja, mungkin aku bakal explore beberapa area Sidoarjo, Surabaya sekitarnya per area as usual ya, seperti biasanya. Mungkin jadi referensi kalian, tapi nggak cuma di YouTube-nya aja. Kalian pantengin short-nya juga, video pendeknya, karena di situ juga ada lebih banyak referensi daerah sini. Aku selalu ingetin ya teman-teman. Ntar kalian kira aku cuma di sini aja, maksudnya enggak. Oh gitu, aku pamit sampai di sini. Sampai ketemu di vlog lainnya ya guys. Bye bye, selamat malam.